ini segudang referensi yang saya punya pada akhirnya bisa jadi runtuh sebetulnya karena tidak cocok dengan proyeknya. Nah artinya kan saat ketemu hal semacam itu saya tidak mungkin memaksakan kebiasaan editing atau cara-cara editing saya ke dalam proyek yang mau dibuat ini gitu. Saya harus mencari cara lain, mungkin saya harus mencari atau menggali referensi lain. Mana yang paling memungkinkan aja sih yang dipakai akhirnya. Walaupun mungkin di situ nanti ada ciri khas si kuratornya, ada ciri khas ya saling melengkapi aja sih. Balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang peran editor atau kurator dalam sebuah karya gitu. Karena apa ya? Nah, kayak misalnya kita ambil contoh yang terjadi di Raus, terutama di masa ini. Gimana sih, terutama kan kalau anak ulah sekarang kemarin jadi kurator anak kelas kan ya lo ya? Iya. Nah itu gimana sih menonjolkan senimannya dibanding peran kuratornya? Ulah dulu ya cerita kemarin. Apa ya? Anjing. Tadi ulah lo yang minta tanya langsung blank. Enggak, maksudnya tuh mulainya dari mana? Kalau saya nggak ada pikiran mau menonjolkan siapa sih, tapi karena mungkin berawal dari sama-sama berproses ya, karena saya berproses berawal jadi belajar jadi kurator di kelas, terus teman-teman juga mau baru belajar kayak gitu, istilahnya mau belajar lah. Jadi kita saling berdialog aja, nggak tahu itu yang menonjol tuh siapa, tapi mungkin karena saya cuma mensuges kayak gitu sih akhirnya. Nah, pilihan akhirnya tetap di si teman-teman yang berpamerannya, dia setuju atau enggak, atau dia mau mengembangkan suges dari saya saja kayak gitu sih. Kalau dalam foto editor gimana? Kalau saya sih, nah sebenarnya kan yang paling susah tuh sebetulnya memisahkan antara ego ya, ego saya nih. Saya kan berkarya juga gitu. Dan dalam proses berkarya saya pun banyak melihat referensi misalnya. Dan referensi ini misalkan katakanlah misalkan produknya adalah buku foto, tentu saja referensi saya pun kebanyakan referensinya adalah buku foto. Dan buku foto yang saya beli dari hasil mengumpulkan, gitu menabung, mengutang gitu adalah yang spesifik yang saya suka gitu. Jarang sekali saya membeli buku foto yang tidak saya suka gitu. Dan karena itu pula sebetulnya pada akhirnya proses misalkan saya jadi editor gitu, tentu saja pada akhirnya proses editing karya sesiapapun gitu sedikit banyaknya pasti terpengaruh selera saya terhadap terhadap kebiasaan yang saya lihat gitu atau yang saya cerna lah gitu. Dan itu juga nah cuman gini, mungkin yang perlu diingat juga gitu, kalau misalkan saya ini punya referensi nih, punya segudang referensi katakan gitu tentang editing sebuah buku foto yang ideal dari hasil saya mengambil kesimpulan dari berbagai referensi tersebut. Nah, lalu dihadapkan misalkan dengan karya siapa gitu ya, temen atau pengkarya di sini yang pengen bikin karya lalu memilih saya jadi editornya. Nah, ini segudang referensi yang saya punya pada akhirnya bisa jadi runtuh sebetulnya. Nggak semua mungkin, tapi bisa jadi banyak yang runtuh karena tidak cocok dengan proyeknya gitu. Nah artinya kan saat ketemu hal semacam itu saya tidak mungkin memaksakan kebiasaan editing atau cara-cara editing saya ke dalam proyek yang mau dibuat ini gitu. Saya harus mencari cara lain, mungkin saya harus mencari atau menggali referensi lain gitu, yang akhirnya bisa jadi cocok dengan editing karyanya karena nah tapi itu pun butuh latihan dan butuh kepekaan sih kayaknya, karena sama dialog juga kali ya sama pasti kalau dialog pasti. Cuma ya itu tadi, karena kan kalau editing tuh cukup banyaknya berfokus pada bentuk ya, bentuk bagaimana nanti si karya ini ditampilkan dalam buku misalnya gitu. Apakah nanti layoutnya seperti apa juga, posisinya, urutannya dan segala macam. Itu akan dipengaruhi tadi referensi mau nggak mau itu mah. Cuman tinggal bagaimana kebiasaan kita, selera kita tidak mendominasi karya itu gitu. Kayak jadi yang menonjol tuh bukan
antar editor atau kuratornya gitu ya. Ya, Sebisa mungkin. sebisa mungkin gitu. Karena ya itu mungkin itu juga yang jadi penting di saat kita misalkan mengakses suatu keilmuan katakanlah tentang editing gitu. Jadi penting juga oke lah misalkan foto-fotonya atau fotografer-fotografernya adalah fotografer-fotografer yang kebanyakan saya suka gitu. Tapi banyak dari mereka juga ternyata menggunakan proses editing yang sebetulnya cukup berbeda-beda juga gitu. Dari karya ke karya atau dari seniman ke seniman. Bentuk editingnya itu nggak pernah selalu persis sama gitu. Karena dipastikan berbeda itu karena karyanya pun berbeda-beda gitu. Dia tidak sama sebenarnya. Kayak Martin Parr gitu ya kan bukunya beda tuh dari yang gini sampai bentuknya begini gitu-gitu. Iya, ya itu kan nggak apa ya strateginya yang sebetulnya mesti dicari sebetulnya karena tiap karya itu pasti unik. Kata kuncinya itu sebetulnya setiap karya itu pasti unik dan bagaimana keunikan itu jadi apa ya? Jadi bisa dimaksimalkan lah. Biar nggak karena kan gini ya. Ini kalau misalnya saya berbicara dari pengalaman saya juga dulu sebagai audio engineer. Saya dulu banyak memegang kerjaan itu mixing dan mastering. Dan mixing mastering itu tuh nggak bisa dilepaskan dari proses recording sebetulnya. Karena misalkan proses recording itu kan awalnya banget tuh dari nggak ada bunyi, lalu jadi ada bunyi, terus jadi ada nada, jadi ada aransemen, jadi musik gitu, jadi lagu. Nah itu tuh mixing dan mastering itu adalah proses katakanlah kalau misalkan rekaman itu sebetulnya sudah 60% 70% selesai, mixing mastering itu cuma 30%. Nah sebetulnya kalau saya sih kalau ngelihat analogi ke situ mungkin si editor dan kurator tuh posisinya juga di situ sebetulnya gitu. Kalau memang mau menonjolkan si karya artisnya sebetulnya gitu dibanding memposisikan dalam tanda kutip memposisikan ego dari si meskipun ya kalau misalkan di dunia musik pun mixing engineer yang cukup prominent gitu kedengeran gitu kalau dia mixing dia nih gitu juga ada gitu. Tapi itu biasanya karena bandnya yang memilih bahwa saya pengen bunyi saya tuh Ya itu sah-sah aja sih sebenarnya. sah-sah aja nggak jadi soal gitu. Walaupun dia kayak seniman gini seniman baru misalnya. Saya pengen di kuratornya atau di editori sama nama yang emang sudah terkenal di dunia itu gitu misalnya. Dan saya pengen karyanya pasrah gitu. Ya sudah, dieditin aja. Iya, itu, iya, tapi tetap balik lagi ke raw materialnya sebetulnya. Kalau raw materialnya tidak mendukung untuk dibuat seperti itu juga nggak akan sampai sebetulnya. Ini contoh lagi, misalkan di dunia musik Bandung ada salah satu band yang album pertamanya itu pengen bunyinya kayak salah satu band di Australia. Gitu. Gak usah disebutin, saya nggak nyebut ya. bener kan? Bener berarti. Ya nggak apa-apa. Tahu soalnya. Nah, lalu di album kedua ya apa ke satu ya, si bandnya itu ngontak si mixing engineer-nya yang nge-mixing band Australia itu gitu, minta dimixingin. Jadi, tapi bandnya malah nggak puas karena nggak dapet. Padahal referensinya adalah band Australia tadi. Akhirnya mixingannya dibongkar, dimixing ulang sama orang Bandung, malah lebih puas gitu. Nah artinya kan mencoba atau pengen seperti apa itu sebetulnya oke-oke aja karena kita setidaknya jadi punya standar standar atas lah katakan gitu. Tapi balik lagi gitu, yang kita dengar hari ini si musiknya juga itu adalah hasil karya yang akhirnya yang tadinya dikejar sampai atas itu malah nggak kepake gitu justru gitu. Tapi kan kesadaran bahwa ini bakal kepake atau nggak kepake setelah dicoba dan kadang ini juga ya itu yang bikin susah ya kan produksi karya itu juga nggak mahal, nggak gampang dan segala macam. Jadi percobaan dan coba-coba ini tuh kadang memakan diri kita gitu sehingga kita terbawa bahwa udahlah kayaknya emang ini gitu. Padahal belum tentu gitu loh gitu. Misalkan karyanya juga bisa dilihat dulu sama orang lain. Misalkan ada ada pembanding dan segala macam justru bisa lebih enak sebenarnya gitu. Gitu loh. Oke. Pengalaman lo sebagai seniman sekarang ketika dikuratori terutama oleh nama besar gitu misalnya. Itu apakah lo memasrahkan sepenuhnya sama kurator atau gimana sih pengalaman? Yang sering kan lo pameran tuh kayak di juga. Ya kalau balik lagi tadi kayak pilihan gitu, kalau kita misalkan
mungkin kalau yang open call kan biasanya kan udah ada tuh kuratornya. Kita mesti tahu juga ketika kita ke situ kemungkinan kalau kita diterima terus dikuratori sama ini kita udah tahu oh karakter si kurator ini tuh gimana sih kita bakalnya, tapi tetap aja pasti ada dialog di sana. Nah, di situ sih posisinya kesadaran mungkin mesti punya kesadaran itu kita tuh pasti punya argumen kita kurator punya argumen juga kita ketemu di mana di tengah gitu yang baiknya gimana sih. Jadi kalau ego tetap pasti ada ego Pasti masing-masing ada memang. ada yang Nggak mungkin bergengsi enggak kan sih. tapi kan ada dialog itu ada sebutnya tuh apa ya berdialog atau apa ya istilahnya tuh Badami. bernegosiasi. Negosiasi. Ada Badami, nego- benar, benar, badami. badami. Ada negosiasi di situ ya. Jadi mana yang paling pas dan mana yang paling memungkinkan aja sih yang dipakai akhirnya. Walaupun mungkin di situ nanti ada ciri khas si kuratornya, ada ciri khas tapi saling melengkapi aja sih, saling melengkapi aja sih. Nah sebenarnya permasalahan berikutnya kalau tadi di persoalan negosiasi ini cukup sering, bukan kadang-kadang ini bahkan cukup sering kurator ini jauh lebih pintar dibanding senimannya kan. Iya. Mm-mm. Sehingga saat terjadi negosiasi dan Kalah. adu argumen ini jadi kalah. Nah, Itu juga itu masalah, ada juga cerita bahwa ketika ada satu seniman, ada satu kurator. Nah, si senimannya ini lebih pintar, lebih artikulatif, lebih wawasannya lebih luas. Itu ada metodenya ternyata. Jadi itu kan Oke, kalau menarik, tadi menarik. agak cerita tuh si kuratornya yang lebih pintar ya, lebih berwawasan atau lebih dominan gitu. Nah, ini ada cerita di sebaliknya. Nah, ternyata kalau sebaliknya kayak gitu, metodenya ternyata wawancara. Kalau saya tahu tuh. Jadi metodenya tuh Siapa yang diwawancara? si senimannya diwawancara Oke. sama si kurator dan si kuratorialnya itu wawancara. Oh, Jadi Oke. ataupun kalau si kuratornya lebih pintar dia jadi nggak jadi kurator tapi jadi kritikus. Oh, jadi isi kuratorial itu kritik tentang karyanya. Jadi itu lebih ternyata lebih bisa menaikkan kayak gitu kan kalau dikritik. bisa juga gitu ya. Jadi misalkan dalam sebuah pameran yang jadi tulisan tuh yang biasanya jadi kurator malah jadi kritik. Enggak, maksudnya dia enggak jadi Oh, nggak misal- memposisikan enggak diri jadi sebagai kurator. tapi saya mau menuliskan karya kamu tapi saya nggak jadi kurator, saya jadi Jadi kritikus. kritik. Jadi saya akan nulis di media ini atau di mana kayak gitu. Oh, Ya, oke, ya. ngerti. Kecuali udah dibayar gitu misal Udah. kan pasti dibayar ya, Dibayar. Dibayar. Idealnya dibayar sih. dibayar terus otomatis kan ketika ada transaksional mungkin ada beban untuk kuratornya gimana jangan dijatuhin atau gimana mungkin atau Memang mungkin harus jadi member. Jadi dibayar itu sebenarnya buat jadi member atau Ya, editor enggak tuh. lah, kan mewacanakan. Saya kan waktu Enggak gini loh, kurator itu kan bisa dibilang punya apa ya? Dia punya objektivitas sebetulnya. Coba pesan mie dulu kan. double Pak, double. Jadi sebetulnya si kurator itu kan sebetulnya punya dipilih karena dianggap sebetulnya punya kapasitas, punya objektivitas dalam memandang sebuah karya. Dia kalau seniman itu kan rata-rata subjektif sebetulnya dalam mewacanakan karyanya. Nah, sedangkan sebuah karya itu kan mesti dibawa ke Publik. ke publik gitu. Dan seniman ini salah satu fungsinya adalah jembatan sebetulnya gitu. Kalau menurut saya sih jembatan Oke. bagaimana akhirnya karya si seniman ini bisa terwacanakan Nyampe gitu ya. dan sampai ke publik yang ingin menikmatinya gitu. Nah kan posisi itu sebetulnya yang jadi yang jadi umum lah bahwa kurator tuh posisinya seperti itu gitu. Ya cuman tadi gitu masalahnya kan kadang juga seniman tuh nggak artikulatif gitu, nggak argumentatif gitu. Bahkan kayaknya cukup banyak kok seniman-seniman lama gitu yang ngertinya emang berkarya aja tanpa tanpa punya wacana-wacana yang sejelimet atau se-update kurator. Kan kurator itu biasanya update ya gitu, ngebaca zaman itu biasanya update kurator itu gitu. Secara keilmuan ya gitu. Ya kalau kayak gitu berarti itu mah kesadarannya si senimannya. Berarti kalau dia nggak bisa artikulatif, bisa berargumen, dia Nyerahkan ketika dia sepenuhnya. memilih si kurator dia udah mau mempasrahkan si Pasrah karya. ya. Pasrah Kata karyanya. kuncinya Ya udah. pasrah kan berarti. Ya udah gitu. Maksudnya tuh itu tanggung jawabnya di kurator bagaimana dia mempresentasikan si karya si senimannya. Walaupun nanti yang justru lebih menonjol
Ya itu kan udah Pilihan. tahu ya, udah pilihan si itunya udah pasrah, kecuali dia si senimannya punya argumen atau punya sesuatu yang mesti diperdebatkan dulu. Iya. Jadi sebetulnya kita sebagai seniman juga memang harus apa ya, sedikit banyaknya sebetulnya mempelajari hal-hal semacam itu sih, minimal nyentuh lah. Maksudnya gini, misalkan oke lah posisi editor buku foto itu adalah posisi yang katakanlah seksi ya, maksudnya nggak semua orang, nggak semua orang bisa, seolah-olah ini adalah sebuah ilmu hitam atau ilmu rahasia yang kayaknya itu susah belajarnya gitu. Padahal nggak juga sebetulnya. Menurut saya sih gitu. Saya pun berapa kali bikin workshop tuh selalu menyarankan agar si fotografer itu bisa ngedit fotonya sendiri sebetulnya, karena justru berangkat dari editan awal gitu. Nah ini analoginya lagi kalau yang dari pengalaman saya itu dari musik, dari proses rekaman. Jadi nih kalau misalkan di dalam rekaman, sebelum begitu saya nerima, sebagai saya mixing engineer, saya nggak tahu lagunya, saya nggak tahu bandnya. Begitu saya nerima session file rekaman tuh, biasanya di file rekaman tuh udah ada efek, kayak misalkan gema, delay, hal-hal semacam itu. Terus misalkan bunyi gitarnya sekencang apa, sepelan apa tuh, sama recording engineer yang berdialog langsung sama musisinya tuh udah diatur. Jadi anggaplah rekaman 2 shift nih atau 3 shift. Nah shift terakhir itu kadang dipakai buat itu gitu, ngatur nih si ini pengen kedengarannya gimana gitu, mana yang lebih kencang, snare drumnya apa kick drumnya misalnya, mana vokalnya atau apanya, backing vokalnya posisinya seperti apa, ini dikasih efek apa. Nah itu yang saya terima sebagai mixing engineer itu udah kayak gitu. Saya nggak mungkin bongkar itu plugin sama efek yang udah nempel, tapi saya gimana saya ngerapihin itu aja posisinya. Nah itu kenapa misalkan proses editing, proses kurasi itu justru menurut saya sih harus diawali dari senimannya sebetulnya. Yang udah minimal mengedit. Iya. Jadi secara secara kerangka berpikir, alur bentuk dan segala macam tuh begitu Karto lihatnya, oh oke, dia udah tahu dia tuh pengen arahnya seperti ini, pengen terrepresentasikannya seperti ini. Dari situ baru dilanjutkan prosesnya gitu. Dipoles, diwacanakan tadi gitu, dikasih pewacanaan yang mungkin tadinya nggak kepikiran, ditambahkan gitu, diperluas kayak gitu. Diperluas itu berarti nggak jadi mengaburkan ya? Enggak. Ya perlu hati-hati lah, tapi kalau kurator yang baik pasti bisa melihat itu sebetulnya gitu. Seru. Karena banyak, terutama buku foto ya gak? Karena kan di Raus banyaknya buku foto gitu. Kadang kita tanpa melihat siapa yang siapa yang edit atau siapa editornya, siapa yang edit. Iya dong. Siapa yang edit kita bisa tuh, wah ini gitu, produk ini. Jadi kayak justru Enggak, saya nggak sepakat. Kenapa? Editor di Indonesia itu kadang masih nggak kelihatan menurut saya secara bentuk. Itu tuh karena memang sangat samar sebetulnya posisi editor tuh. Gitu. Justru biasanya desain yang kelihatan. Oh desainnya justru? Desain yang lebih kelihatan kalau menurut saya sih gitu. Iya. Bentuk ya, desain dan bentuk itu biasanya lebih kelihatan. Karena mungkin desainernya jarang kali ya buku foto, mungkin di Indonesia jarang tuh. Desainer buku banyak, tapi desainer buku foto mungkin nggak banyak. Jadi gampang ngeidentifikasinya biasanya, ini kelihatan ini. gitu. Walaupun editing juga sebenarnya bisa ketika kita melihat, oh ini gini sama kayak buku apa gitu. Kita kan awalnya gitu, cuma editingnya kayak sama kayak buku apa, ternyata jadi sama editornya. Ya, tapi tipis-tipis sih. Desain biasanya yang kelihatan banget lebih kelihatan. Gimana? Ya kalau bentuk sih nggak tahu ya. Yang kalau tadi ngobrol kan sempat ngobrol tuh di belakang, katanya menghilangkan identitas si editornya atau si desain bukunya, tapi sebenarnya itu kayak tipis atau kayak jebakan kayak gitu akhirnya, sadar nggak sadar gitu. Kalau saya lihat kita arahkan narasinya ke yang Mas Wahyu tidak suka. Iya. Sadar nggak sadar. Kalau saya ngelihat ya, ini pandangan saya terhadap Kang Wahyu ketika mendevelop suatu buku, sadar nggak sadar kalau saya perhatiin itu akan ada ciri khas Kang Wahyu. Iya benar. Memang nggak bisa hilang. Karena biasanya suka kesal tuh Teh Grace. Nah apa sih ribet? Nah kan itu ciri khas Mas Wahyu, Walaupun ribet. Tadi Kang Wahyu bilang bahwa dia berusaha menghilangkan identitasnya, tapi kan itu jebakan. Dia sadar nggak sadar bahwa dia tuh mencurahkan seleranya.
Ada ya. Ada pasti. Kalau dilihat coba lihat bentuk-bentuk buku dikumpulin. Benar. Karena memang nggak bisa dilepasin, sebenarnya nggak bisa sepenuhnya dilepaskan. Kalau ada upaya untuk apa ya, memisahkan, upaya untuk membuat senimannya lebih menonjol sih, misalkan contohnya di Raus, di Wahyu gitu, saya ngelihat upayanya ada sebetulnya gitu. Cuman kadang upaya-upaya ini juga kadang ya terkendala sama budget. Itu juga ngaruh. Itu sangat aktual lah di Indonesia mah budgetnya gitu. Jadi sehingga misalkan contoh paling gampang apa coba, ukuran buku aja. Ya. Ukuran buku itu kan kalau di Indonesia tuh oke, secara ideal ini bukunya harus besar, ini bukunya harus kecil. Tapi kebanyakan justru pertimbangan-pertimbangan itu juga berakhir di persoalan budgeting sebetulnya gitu. Begitulah pameran kayaknya. Ini budgetnya ini ideal dicetak 5 meter dan misalkan mampunya nggak sudah dicetak jadi leutik nggak kan? Di sisi lain dia bisa mempengaruhi makna, bisa mempengaruhi pembacaan, tapi di sisi lain kita juga harus berkompromi, harus bernegosiasi dengan budgeting gitu. Dan itu tuh kadang gitu begitu ketemu permasalahan budget itu yang mungkin bisa jadi mengaburkan rencana-rencana awal, strategi-strategi awal soal gimana cara nonjolin gitu. Faktor ekonomi berarti. Iyalah. Itu ada berfaktor, tapi mungkin di situ ada kreativitas ya. Jadi bagaimana sih kreativitas si seniman, si editor, Keterbatasan gitu ya, melawan keterbatasan itu. Bagaimana mengakali ya, memang begitu. Biar tetap sesuai maknanya, sesuai ceritanya. Walaupun ukurannya dikecilin atau mungkin ya kita tidak bikin podcast yang mengikuti Wahyu aja ya, kita tentang sedikit nih. Karena ada istilah self curating kan, ya. Atau artis kurator. Itu tuh di seni kontemporer itu ada istilah itu gitu. Artis kurator. Kalau dulu tuh ya kurator, seniman. Kalau di era kontemporer yang cenderung lebih apa ya, lebih cair gitu. Sendiri gitu ya. Ada self curating. Bahkan beberapa pameran nggak pakai kurator, pakai writer misalnya. Atau misalkan seniman yang memproklaim dirinya bahwa saya adalah artis kurator. Saya bekerja sebagai seniman, saya pun punya peran sebagai kurator. Di saat kadang-kadang saya bikin karya, kadang-kadang saya jadi kurator. Maksudnya di dunia kontemporer hari ini tuh sudah sangat wajar gitu. Ya. Sewajar peran fotografi gitu. Fotografi itu dulu terpisah semua tuh antara yang difoto, alat, hasil rekamannya dan bagaimana hasil akhirnya diapakan. Itu kan kayak proses yang terpisah semua. Hari ini mah semua ada di sini atuh gitu. Iya betul. Ya kalau kemarin kan saya sempat ikut workshop bukan kurator tapi pengantar tulisan pengantar. Tapi di situ ada cerita bahwa menurut Rizky itu posisi kurator sekarang tuh, kurator tuh bukan profesi tapi posisi katanya. Bisa diisi siapa aja yang bisa, berbagai macam profesi. Jadi, gitu malahan yang bisa diisi siapapun gitu. Kalau cerita Rizky itu si pameran itu adalah karyanya si kurator. Nah itu tuh benar. Dan si senimannya itu adalah mediumnya. Ini saya juga baru dengar tapi nggak tahu ya itu mungkin pendapat Rizky atau mungkin ada pendapat yang lain. Ya itu pasti nggak tahu ya, tapi pasti ada teori-teori tersendiri gitu yang bilang itu ada teori yang berbeda itu pasti sih. Jadi si karyanya si pameran itu juga karyanya si kurator. Ketika si kuratornya lebih dominan dan mempresentasikan sesuai si kuratornya itu, tapi kalau menurut Rizky itu balik lagi ke senimannya. Kalau si senimannya setuju itu fine aja. Beda cerita mungkin kalau senimannya nggak setuju dia. Bentar yang jadi masalah itu bukan masalah kadang setuju nggak setuju, tapi senimannya tanpa sadar terhanyutkan untuk setuju itu sebetulnya. Nah itu udah nggak itu ya kadang-kadang ya tadi maksudnya dilandasi bahwa senimannya tidak mampu berargumen, senimannya tidak mampu tidak mampu tadi bernegosiasi, sehingga kadang-kadang setujunya tuh karena hanyut aja gitu. Nah mungkin hanyut itu karena atau terpengaruh nama besar. Ya itu bisa mendewakan. Itu mungkin agak tricky mengkuluk atau terlalu memandang tinggi sih. Tapi sebenarnya kalau emang nggak tahu mending ditanya aja ya sebenarnya. Ya mestinya kritis. Kenapa begini itu mesti ditanyain. Karena tapi ya ini mas seniman muda ketemu kurator skala nasional gitu. Nilai tawarnya aja udah kadang-kadang anggaplah si kuratornya ini memang punya style yang
kentara gitu, terus punya ego yang kuat, punya selera yang kuat, ketemu sama seniman muda yang masih Polos. masih polos gitu. Ini ada jurang jarak keilmuan, pengalaman dan segala macam yang cukup jauh, yang sehingga ini mau negosiasi ke sini juga nggak, susah banget. Belum ada segan. Bangsa Indonesia kita kan banyak gitu ya, banyak segan dan segala macam juga gitu. Nggak enak gitu Nggak ya. enak, takut. Ya ini kan susah juga nih kadang nih. Biar ketemu di tengah yang Ya. ideal kan memang ketemu di tengah, katakanlah gitu. Ini nah itu gitu Ya maksudnya. mungkin balik lagi ke senimannya, kalau proses ya mungkin berproses. Mungkin kalau senimannya awalnya oh ya fine aja atau terhanyut ya nggak apa-apa di awal, tapi mungkin lambat Di laun karya berikutnya, ya, karya tahu dia berikutnya. mungkin akan mulai berani, atau mungkin dia mulai mau bicara atau gimana. Ya saya dulu pengalaman ikut workshop itu mempengaruhi banget sih cara pandang mentor gitu terhadap saya. Dan bagaimana gaya mentor itu nembak ke saya itu cukup butuh waktu yang cukup lama untuk, kalau buat saya waktu itu, untuk memisahkan ya. itu gitu, melepaskan itu gitu. Nah nggak tahu dia yang pernah workshop juga gitu. Saya mah workshopnya ya gitu aja. Gerak. Ya menurut saya sih itu nggak apa-apa ya, karena itu kan Proses terus berjalan ya. Iya, sih, proses Mungkin hari itu. ini kayak gini kita terpengaruh sama, tapi kan kita nggak bisa dilepaskan dari Nggak bisa. pengaruh-pengaruh dari Iya, luar gitu. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan yang kan. tidak kita niatkan kita masukkan ke kepala aja hari ini mau masuk. Karena ya kalau istilahnya, kalau identitas kita atau kekhasan kita tuh kan selalu berubah setiap Dinamis kita ketemu ya. siapa, berpapasan dengan siapa, berbicara dengan siapa, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu akan terus ilir mudik masuk. Rute Dan itu. oh, Tonton podcast yang lain. Rute. Mantap. Tapi bisa jadi quotes ya sewaktu saat root and rute Asep Saifullah Subang Dora. enggak juga. Ini juga mungkin dari baca dari Baca apa. juga. Ya itu kan. Nggak, kita kadang susah lepas lah. Iya sih. Karena emang ya gimana ya, maksudnya untuk terutama untuk seniman muda kan gak banyak pilihan ya guys, terutama untuk gimana sih caranya saya bisa berkarya gitu, terutama ketika saya pengen dikuratori A, B, C, tapi kan kadang kesempatannya juga nggak banyak gitu. Nggak kan. banyak. Dan ya tapi balik lagi sih, sulitnya itu adalah jurang jarak tadi ya. Mungkin jarak apa ya? Di kita mah jarak usia juga jadi Ya. sok jadi pengaruh kan gitu. Wah itu Ya mungkin sih, kolot benar. susah terus segala macam. Dan dari jarak usia itu aja kadang jadi menimbulkan jarak yang lain gitu. Jarak asumsi bahwa itu mah lebih kolot pasti lebih ngerti. Saya tuh lebih lila motret, lebih lila jadi kurator pasti lebih ngerti. Maksudnya apa keinferioritasan kita itu sebetulnya harus dikikis dulu lah kalau sebagai seniman ya, maksudnya gitu. Sehingga kita juga punya nilai tawar gitu. Kita punya posisi dan punya argumen gitu. Caranya berarti banyak uang gitu kan. Banyak uang salah satunya ya. Bisa, Salah bisa satunya. dong, bisa dong. Bisa. Bisa dong. Ya tapi kan nggak semua bisa mengakses itu. Lu punya uang, lu punya kuasa. Bener ya kata Bayam Sore, berarti bener ya? Bener loh. Ya dalam satu sisi benar. Salah satu. Tapi intinya sih bagaimana saat orang berkarya itu sebetulnya yakin dulu dengan yang dia buat. Iya, Dia itu sih. tahu apa yang Modalnya dia itu ya. buat. Gitu. Jadi jangan misalkan kita mau bawa ke kurator, ke editor tuh kita sendiri belum Tahu mau kemana gitu. belum 100% yakin lah. Oke lah kalau apa ya. Jadi gini, dulu saya pernah baca artikelnya yang ditulis sama George Colbert, di mana dia juga sering jadi mentor workshop, editor buku foto dan segala macam ya. Dia tuh selalu bilang, saya tuh selalu seneng untuk ngedevelop suatu project yang udah 70% kata dia. Jangan yang dari nol katanya gitu. Kalau dari nol tuh benar-benar bisa malah jadi nggak jadi, mundur di tengah jalan, debatnya jadi lebih banyak dibanding berkaryanya dan segala macam. Tapi justru kalau udah 70%, arah si seniman, arah projectnya udah kelihatan mau kemana. Nah ngeberesin 30% ini tuh ya cincai lah gitu, tidak terlalu sulit gitu. Ya sama kayak tadi maksudnya tuh, artinya si pengkarya juga harus udah punya posisi tawar, harus udah punya argumen, harus punya arah yang Fondasi yang kuat juga gitu. gitu. Ajak Tinggal nanti diterusin, dilanjutin gitu. gitu. Bener gak sih? Ya bisa. Benar. Kalau nanya deh sebagai apa ya? Sebagai penikmat gitu. Lu penikmat pameran atau penikmat buku, foto. Ada gak sih karya yang menurut Allah atau agak paling ini nih yang ideal nih si antara posisi pengkarya dan kuratornya?
Mikir dulu. Ya karya saya sendiri. Enggak. Enggak. Yang ideal nggak tahu ya. Soalnya saya nggak tahu apa. Ya menurut lo aja. Yang gimana ini teh kalau Ya si karya yang, yang ideal gitu. ideal tuh maksudnya ideal tuh peran kuratornya ada atau peran kurator atau editornya ada, tapi peran seniman juga kelihatan gitu. Ada nggak ini buat referensi buat yang nonton, oh yang gini maksudnya. Karena kan kalau ngomong itu kadang ini kumaha sih ngerti gitu. ya nggak tahu ya kalau di Indonesia apa, tapi kalau di beberapa kali lihat yang di luar, bukan lihatnya online. Lihatnya online. Biasa masalah biaya tadi. Nggak tahu juga ya, nggak tahu ini dipengaruhi nama besar seniman gitu. Oh, saya pernah lihat juga saya pernah lihat karyanya Daido Moriyama di Bangkok waktu itu. Ya, yang ada kuratornya tapi yang bunyinya ya Daido Moriyamanya gitu. Tetap gitu. Ya nggak tahu memang karena Daido Moriyama udah punya gede nama gitu ya. maksudnya gitu. Atau misalkan kalau pameran di sini dulu waktu pas Kelaf di Sluban ke Bandung tuh, kan dia pameran juga di New Di Art. Art sama Rama Surya. Nah, bukunya pun kebetulan saya punya. Buku fotonya tuh yang is to. Nah, karyanya tuh sama, yang di buku sama yang di pameran tuh sama gitu. Oh, jadi kalau dibandingin antara buku dan pameran tuh melengkapi atau gimana sih? Nah, saya bisa dapat pengalaman yang berbeda. Oh. Sama-sama enak dua-duanya menurut saya mah gitu. Dan ke pameran saya merasa punya pengalaman baru, lihat bukunya pun yang udah saya lama pegang pun pengalamannya tetap berbeda dari pamerannya gitu. Padahal kan cetakannya teh pamerannya teh cetakan-cetakan besar dan bagus gitu ya. Jadi fine print tapi ukurannya iya gede-gede yang benar. Pencahayaan bagus gitu di New Art waktu itu bagus gitu dan segala macam. Lalu saya punya buku fotonya yang nggak bisa dibilang buku foto yang ukurannya kecil ya, agak besar juga ya, coffee table book lah gitu ukuran itu. Tapi meskipun cetakan di situ tentu saja lebih kecil, cetakannya mungkin tidak sama atau nggak sebagus yang dicetak buat pamerannya gitu. Tapi bunyi juga, bukunya bunyi, pamerannya bunyi, nadanya beda, dua-duanya enak gitu loh. Nggak saling nabrak, nggak saling melemahkan lah gitu. Apa jadi ketika kan saya punya bukunya dulu nih, terus lihat pameran, terus pas lihat bukunya lagi jadi beda nggak? Apa ada rasa itu nggak? Ada, dan bedanya itu jadi nambah informasi kalau saya mah, nambah informasi, nambah wacana yang bisa saya bayangkan. Jadi melengkapi juga bisa dibilang melengkapi mungkin ya gitu. Nah, cuman juga nggak tahu ya, mungkin kalau contoh kasusnya yang pameran Sluban yang di Bandung itu, karena dia kan fotografer yang klasik ya gitu. Bukunya juga klasik, pameran juga klasik. Nggak macam-macam lah bentuknya. Gitu. Justru apakah karena mungkin simplisitas klasiknya itu yang ngebuat adaptasi di kedua medium itu tidak sulit gitu. Karena klasik bisa jadi gitu ya gitu. Kadang mungkin kalau mediumnya yang udah terlalu spesifik misalkan, memang sih karyanya itu diniatkan untuk dibikin jadi buku gitu. Dan bukunya pun dibikin dengan desain yang sangat spesifik. Katakanlah misalkan inilah bukunya siapa? Bukunya yang Thomas Sowang yang Until Death Do Us Part yang bentuknya rokok. Iya. Itu kan saya nggak tahu ya itu pernah dibikin pameran atau enggak, tapi saya nggak ngebayangin itu bisa bunyi dibikin pameran dibanding dibikin bukunya dengan gitu. bentuk rokoknya itu ya. Jadi memang susah sebetulnya untuk untuk bisa sama-sama bunyi bagus di kedua medium sekaligus tuh itu susah sih. Saya yakin itu sangat susah gitu. Lo pernah kan ya? Apa? Yang bikin pameran iya, buku iya. Iya, pernah. Nah, itu gimana? Itu gimana ya? Kebetulan agak kurator gimana? Lagi bunyi bukunya. Berarti pamerannya jelek gitu. Ya nggak tahu jelek atau enggak, tapi lebih bunyi bukunya gitu. Cuman itu juga balik lagi ke niat ya. Misalkan si pameran ini apakah jadi pelengkap misal. Gitu kan bisa aja gitu. Kayak biar ini ada launching nih, biar orang yang datang ada gimana gitu ya. Iya. Tinggal dipilih kan sebetulnya mana yang mau jadi medium atau media presentasi akhir utamanya gitu. Medianya apakah pameran atau gitu buku. Atau buku kan itu bisa ditentuin dari awal sebetulnya gitu. Iya. Nah, kalau lo belum jawab tadi nih karya yang menurut Allahnya ini. Nggak tahu saya ngeblank ditanya itu yang ngeblank ya. Tapi mungkin bukan yang ideal tapi yang menurut cukup saya menarik karena agak berbeda. Salah satunya pameran di Indeks yang kebetulan dikuratori sama Rizky. Dan itu tuh prosesnya kalau cerita Rizky itu bukan si senimannya pengen dikuratori Rizky, tapi Rizky yang meminta karya kamu saya kuratorin gitu. Jadi karya itu karya
siapa Chaniago. Aliansia Santiago. Aliansia Chaniago. Jadi dia tuh ngomongin tentang kapur barus itu selalu kemana-mana selalu ngomongin tapi dengan bentuk presentasi yang berbeda-beda. Beda-beda. Residensi di mana itu udah panjang banget. Dan bentuk presentasi si kuratorialnya itu bukan tulisan. Bukan dulu Rizky nggak nulis mungkin nulis sedikit banget tapi dia cuma ngutip aja. Ada cuma gambar doang, ada kutipan dari mana, dari dia satuin jadi satu zin gitu. Jadi kuratorialnya tuh bentuknya zin gitu. Dan itu menurut saya menarik dan tawaran yang baru gitu kan. Bukan baru, mungkin saya baru tahu. Baru nemuin gitu. Malah jadi kuratorial jadi karya seni juga ya loh. Kan menurut Rizky tuh kalau si pameran tuh dia karya dia kata kalau dia sebagai kurator. Dan dia base-nya juga kan karena dia seniman juga. Tapi kan. logis sih. Maksudnya logis sih kalau menganggap kalau misalkan pandangannya gitu atau teorinya atau apapun itulah yang misalkan diposisikan bahwa pameran itu ya karyanya kurator dan artis itu seniman itu adalah Medianya. gitu kan. Ya maksudnya logis juga sebetulnya. Karena kan bakal jadi portofolio juga. iya gitu. Karena kan harus dipertanggungjawabkan Ya, kan sebagai seniman tuh harus mempertanggungjawabkan karyanya ya kurator juga harus mempertanggungjawabkan pamerannya gitu. Iya ada Posisinya gambar, sama ada gitu. gambar macan doang sama gambar balsem. Tapi ketika Rizky cerita langsung tuh ternyata menarik ada tentang apa ya kemarin tuh senotip bahwa si kapur barus tuh ternyata tahun segitu tuh dikonsumsi banyak banget sama fotografi. Kenapa dia menampilkan si senotip kayak gitu-gitu. Ternyata kalau kita lihat-lihat saya nggak lihat secara spesifik sih nggak datang juga tapi denger ceritanya tuh menarik gitu. Oke. Gitu. Teman-teman, jadi kesimpulannya adalah tidak ada. Tidak perlu. Sepertinya saya tidak ada. Jadi jangan lupa like and subscribe. Terus ada kalau mau support kita juga ada traktir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.